Telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Surat Al-Infitor ayat 7-8. Di dalam ayat ini bahwa Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa berupa tubuh yang sempurna, memiliki tangan, kaki, dan segala macam rangka, serta bisa berjalan, bergerak. Maka dari itu kita wajib untuk bersyukur dan selalu beribadah kepadanya. Assalamualaikum teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Teman, organisasi kehidupan adalah susunan kehidupan mulai dari tingkat yang paling kecil ke tingkat yang paling tinggi. Dari mulai sel disusun menjadi jaringan, kemudian tersusun lagi beberapa jaringan menjadi organ, kemudian tersusun lagi organ menjadi sistem organ, ada sistem pernafasan, peredaran darah, dan yang lainnya. Sedangkan kalau sudah tersusun lagi sistem organnya menjadi organisme utuh seperti teman-teman nih, jadi individu yang utuh. Sama seperti halnya kalau teman-teman melihat perkembangan janin di dalam seorang ibu, pasti awalnya dari sel, satu sel membelah kemudian menjadi individu yang baru. Teman-teman, kita akan lihat perbedaan dari struktur organel sel hewan dan sel tumbuhan. Disimak ya teman-teman. Pada sel tumbuhan memiliki plastida, kloroplas, dan dinding sel, sedangkan pada hewan tidak ada. Pada hewan memiliki lisosom dan sentriol, sedangkan pada tumbuhan tidak ada, serta bentuk vakuola juga ada pada tumbuhan. Sekarang kita akan lihat bagian-bagian dari organel sel. Teman-teman, jadi di dalam sel hewan atau sel manusia ini memiliki bagian-bagian organel. Yang pertama ada yang disebut sebagai sitoplasma, yaitu cairan yang ada di dalam sel. Cairan ini berbentuk seperti air, cair, dan memiliki macam-macam bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel, seperti ion, gula, lemak, dan protein. Dan sitoplasma ini bersifatnya encer dan juga disebut sebagai bening atau bisa terlihat dari luar. Kalau yang kedua ada RE atau retikulum endoplasma. RE ini adalah dipenuhi oleh ribosom. Jadi di dalamnya ini berfungsi sebagai sintesis protein. Ada RE yang kasar sama RE halus. RE juga berfungsi untuk mensintesis molekul lemak. Kemudian ada yang disebut badan Golgi atau Golgi body, yang disebut sebagai fungsinya mengeluarkan energi atau sebagai proses ekskresi. Kemudian ada juga ekskresi energi ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai vakuola. Vakuola ini sebagai cadangan makanan. Kalau yang pada hewan biasanya ukurannya kecil, kalau pada tumbuhan ukurannya lebih besar. Kemudian ada yang disebut sebagai nukleus atau inti sel. Inti selnya berarti mengontrol seluruh kerja sel, mengandung air, protein, dan di dalamnya juga ada ekspresi gen atau DNA dan RNA. Kemudian ada yang disebut juga mitokondria. Mitokondria adalah penghasil energi yang berfungsi sebagai respirasi sel. Ada juga disebut kromosom, ada di dalam nukleus juga sebagai mensintesis genetik atau membawa sifat keturunan. Kemudian ada juga membran sel, bagian terluar protoplasma, untuk mengatur atau menyekat atau mengatur transportasi zat yang masuk dan keluar dari dalam sel. Jadi dia seperti dinding atau pintu ya. Kemudian ada juga dinding sel. Kalau dinding sel ini ada pada tumbuhan aja, kalau hewan adanya membran sel. Ada juga yang disebut sebagai ribosom tadi ya, untuk mensintesis protein juga. Oke, kita akan lanjut ke sel tumbuhan. Satu lagi teman-teman, kalau untuk lisosom untuk mencerna kelebihan molekul di dalam sel, sedangkan peroksisom mencerna sel toksik atau racun. Teman, sekarang kita lihat organel pada sel tumbuhan. Punya dinding sel, plastida, vakuola yang besar, serta ukuran nukleusnya lebih kecil dibandingkan vakuolanya. Bentuk selnya tetap tidak berubah-ubah seperti sel hewan ya, karena punya dinding sel yang seperti kotak keras gitu ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Kemudian penyimpanan energinya dalam butiran pati. Nah, fungsi-fungsinya untuk dinding sel berarti untuk menahan atau melindungi bagian dalam sel. Plastida ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas, fungsinya untuk fotosintesis atau sebagai tempat fotosintesis. Vakuolanya sebagai tempat menyimpan makanan. Nukleusnya sebagai tempat DNA atau material genetik. Bentuk selnya tetap dan di dalamnya itu menyimpan pati, seperti misalnya jagung atau tanaman padi biasanya menyimpan butiran pati.